Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di channel saya Arif Pramono. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara login aplikasi Eraport SD versi 1.1, yaitu sebagai guru mapel PAI dan PJOK. Sebelumnya kita cari dulu login untuk guru mapel atau usernya, user ID-nya untuk guru mapel PAI. Nah, di sini guru PAI-nya adalah Bu Martiah, maka di sini kita copy NIP-nya, kemudian dimasukkan ke username, passwordnya sama 1 2 3 4 5 6, level usernya adalah sebagai guru, kemudian kita klik login. Tampilan dashboard dalam Eraport SD versi 1.1 untuk guru mapel PAI, nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada menu ubah password. Nah, jika ingin diubah silakan dirubah. Kemudian data kompetensi dasar. Nah, yang pertama yang akan kita ubah atau kita setting itu yang kompetensi dasar. Oke, di sini ada kurikulum nasional, kemudian penyederhanaan Balitbank, kemudian yang terakhir di sini adalah penyederhanaan mandiri. Nah, kita cari yang muatan pelajaran atau mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini guru mapel PAI. Nah, kita cek apakah ini sudah aktif ya. Kita gunakan yang kurikulum nasional, berarti di sini sudah aktif. Ya, kemudian yang lain harus dinonaktifkan terlebih dahulu supaya nanti KD-nya tidak double. Nah, kita cek di penyederhanaan Balitbank. Nah, di sini penyederhanaan Balitbank ini masih aktif, maka yang kita nonaktifkan adalah yang ini, penyederhanaan Balitbank. Nah, kalau statusnya aktif di sini pasti merah, maka ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, diklik begitu. Nah, nanti kita coba cek lagi. Nah, untuk di kurikulum nasional ini aktif. Sekarang penyederhanaan Balitbank, nah ini sudah tidak aktif. Nah, nanti tidak akan terjadi double KD-nya atau ganda KD-nya. Kalau di penyederhanaan mandiri otomatis tidak ada ya. Penyederhanaan mandiri hanya untuk muatan lokal. Nah, jika sudah, kita sebetulnya adalah harus mengedit data kompetensi ini. Nah, ini apakah ini sudah sesuai dengan KD yang ada di kelas 1 semester 1. Ini harus dicek terlebih dahulu. Kemudian edit data ringkasan deskripsinya. Ringkasan deskripsinya di sini banyak yang merah, maka ini memang harus disingkat, yaitu maksimal adalah 60 karakter supaya ini tidak tercantum dicetak merah. Jika sudah, nah, kita langsung ke rencana penilaian. Di sini rencana penilaian mirip dengan masuk atau dashboard dari guru yang lain atau guru kelas. Nah, di sini ada rencana nilai pengetahuan, nilai keterampilan, sikap spiritual, kemudian sikap sosial. Nah, kita harus rencanakan dulu baru mengisi data yang di bawahnya. Oke, sekarang karena ini masih di kelas 1 ya. Ya, kita awali dulu di kelas 1.
ya, pilih di kelas 1. Nah, seharusnya ini kalau ini sudah berlaku semuanya, ini berarti ini harus diisi semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita beri contoh yang kelas 1 terlebih dahulu. Mata pelajarannya adalah Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kita belum merencanakan, maka kita harus pilih jumlah penilaiannya. Misalnya saya contohkan di sini 3. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teknik penilaiannya ada tes tulis dan penugasan. Nah, tes tulis mau dibuat tes tulis atau penugasan bebas di sini. Ya. Kemudian untuk ini ya, KD-nya di sini penilaiannya juga harus diaktifkan. Oke, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian ini juga dicentang pasnya. Nah, sebetulnya KD untuk Pendidikan Agama Islam ya, untuk PTS dan pasnya ini harusnya disesuaikan dengan pemetaan KD-nya. Ya, ini hanya untuk contoh saja. Misalnya saya centang seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Oke lagi. Nah, itu untuk rencana nilai pengetahuan di kelas 1. Nah, nanti untuk guru mapel PAI ini harus semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 dilakukan perencanaan penilaian pengetahuan. Nah, ini hanya contoh saja di kelas 1. Kemudian rencana nilai keterampilan. Di sini rencana nilai keterampilan. Nah, saya contohkan di kelas 1 dulu. Ini dipilih Pendidikan Agama Islam. Kemudian pilih jumlah penilaiannya. Ini mau milih yang penilaian berapa nih? Ya. Dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya misalnya pilih 3 di sini. Jenis penilaiannya ini untuk keterampilan. Di sini kalau untuk keterampilan ada praktek, proyek, kemudian produk. Silakan mau pilih yang mana. Misalnya ini proyek, ini misalnya praktek begitu. Kemudian ini dicentang. Kalau sudah, ini nanti diklik simpan. Kemudian klik OK lagi. Itu untuk rencana nilai keterampilan. Nah, nanti ini harus diisi semuanya. Ini ada 6. Dari kelas 2 sampai 6 juga harus diisi. Kemudian untuk sikap spiritualnya juga ini harus diisi. Ini saya contohkan lagi di kelas 1 dulu. Ini diklik Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Untuk sikap spiritualnya ini dicentang, ya. Centang dulu. Kemudian kalau sudah kita simpan. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk sikap sosialnya, nah nanti silakan nanti bisa dilanjutkan di kelas 2 sampai kelas 6. Prosesnya seperti tadi. Kemudian untuk sikap sosialnya harus ada juga kelas 1, kemudian pilih mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita centang saja. Kalau sudah, seperti biasa, jangan lupa disimpan. Kemudian kita klik OK.
Kemudian selanjutnya adalah input data dan nilai. Nah, dari rencana penilaian yang telah dilakukan tadi, maka tahap selanjutnya adalah input nilai pengetahuan. Nah, kita klik saja untuk input nilai pengetahuan. Masih di kelas 1 contohnya. Pendidikan agama Islam. Kemudian, nah di sini di nilai pengetahuan pendidikan agama Islam kelas 1, di situ ada 5 ya, ada 5 penilaian ya. Nah, dan ini harus terisi semuanya ya. Maka kita klik di sini. Kita beri nilai. Jika sudah terisi semuanya seperti biasa, jangan lupa untuk disimpan, klik simpan. Kemudian kita pilih lagi, masih di kelas 1, penilaian harian ketiga. Nah, ini sudah selesai. Maka tahap terakhir seperti biasa disimpan lagi, klik OK. Masih di kelas 1, kita lanjutkan ke penilaian PTS dulu. Nah, ini misalnya PTS nya semuanya masuk misalnya ini ya. Nah, nanti kalau mau diubah berarti diubah pada rencana penilaiannya untuk KD nya yang disesuaikan dengan pemetaan KD pendidikan agama Islam, itu utama kelas 1. Maka kalau sudah pemetaannya seperti ini, maka kita harus isi semuanya nilainya. Oke, ini sudah selesai. Maka nanti diklik simpan. Nah, saya ulangi, untuk KD-nya ini untuk PTS di sini dimasukkan semuanya. Nah, namun alangkah baiknya nanti tatkala proses perencanaan penilaian atau rencana penilaiannya untuk KD-nya yang ada di semester 1 yaitu PTS, nanti bisa dicek lagi KD-nya. Jadi nanti bisa saja nanti kalau disesuaikan dengan pemetaan KD-nya di semester 1 yaitu di tengah semester, nah nanti bisa saja ini KD-nya tidak muncul semuanya. Nah, berarti dilakukan proses cross check dulu dengan KD sesuai yang ada di pemetaan KD-nya untuk pasnya. Nah, ini seperti biasa kita harus mengisinya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik simpan di sini. Nah, untuk nilai pengetahuannya semuanya berhasil di kelas 1. Nanti dilanjutkan di kelas yang lain. Kemudian untuk nilai keterampilannya kita pilih di kelas 1 dulu. Kemudian di sini ada 3 penilaian. Penilaian hari 1, 2, kemudian ketiga. Ini untuk nilai keterampilannya. Nah, ini juga harus diisi semuanya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Untuk nilai keterampilannya berhasil dimasukkan. Kemudian untuk nilai sikap spiritualnya nah, di sini untuk nilai spiritual di sini sudah ada keterangannya baik semuanya. Kalau mau diubah, kita tinggal klik tanda panah ke bawah. Di sini ada pilihan sangat baik, cukup, kemudian kurang. Nah, kalau ini sudah terdefault semuanya baik semuanya. Kemudian jangan lupa kita simpan. Kemudian input berhasil. Kemudian untuk sikap sosialnya, nah, nanti bisa dilanjutkan ke kelas yang lain. Kemudian kita berlanjut ke sikap sosial. Masih di kelas 1, saya contohkan di sini. Nah, sikap sosial juga di sini terdefault sudah baik semuanya. Nah, jika sudah, jangan lupa ya, kalau sudah diisi, kemudian kita klik simpan. Ini input nilai sudah berhasil, kita klik OK. Nah, kemudian
itu dengan cara manualnya. Kemudian mirip yang ada di dashboard aplikasi Eraport yang login guru, ya, guru kelas maksudnya. Di sini juga ada menu download format import, kemudian import nilai siswa, sehingga nanti caranya juga sama ya untuk menu importnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ada download format importnya, kemudian caranya dipilih kelas 1, kemudian mapelnya PAI. Nah, ini sesuai dengan rencana penilaian yang telah dilakukan di atas tadi. Nah, kalau untuk PAI berarti ada semuanya ini: pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, kemudian sikap sosial. Nah, downloadnya yang download format edit, sehingga ada nama siswanya, nanti tinggal guru mengisi nilainya. Nah, kemudian setelah di-download, nah ini harus di-download semuanya ini, yang format editnya semuanya. Kemudian kalau sudah, ini untuk importnya, nah ini di sini ini ya, ada untuk import nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual maupun sikap sosial. Caranya seperti biasa ini, tinggal ditelusuri, nah, filenya berada di mana, nah, baru nanti diklik open, gitu ya. Oke, baru nanti di-upload data nilai. Yang penting format Excelnya adalah 97 sampai 2003. Nanti keterampilannya juga seperti itu, dicari yang sudah diisi. Ya. Nah, penamaannya biasanya jangan diubah, pokoknya penamaannya seperti itu aja. Kemudian sikap spiritual juga ini untuk format import nilai. Kemudian proses deskripsi siswa. Proses deskripsi siswa, nah kita pilih di kelas 1 untuk mapel pendidikan agama Islam, deskripsinya. Nah, di sini sudah ada semuanya ya. Kalau mau diedit silakan diedit, misalnya kurang lengkap. Nah, biasanya ini akhirnya, akhir kalimatnya harus tanda titik ya. Nah, nanti kita harus edit terlebih dahulu. Nah, tanda titiknya ini di paling belakang kalimat ada tanda titik sampai selesai ya, sampai selesai nanti akhir kalimatnya diberi tanda titik. Kemudian jika sudah, kemudian kita klik simpan, jangan lupa ini. Nah, kemudian klik OK. Kemudian kita lihat pengolahan nilai ya, untuk nilai pengetahuannya apakah sudah masuk semuanya. Kita klik kelas 1 untuk pendidikan agama Islam. Nah, di sini ternyata penilaiannya sudah tertampil semuanya. Nah, untuk nilai pengetahuannya. Oke. Nah, di sini juga ada menu downloadnya, juga ada. Kemudian nilai keterampilannya. Ya, kita cek di kelas 1 tadi. Oke. Nah, untuk nilai keterampilannya di sini sudah ada ya. Nilai keterampilan sudah masuk. Kemudian kita lihat nilai akhirnya. Nah, di sini 4.1 sudah ada ya. Kemudian kita cek coba yang input data nilai keterampilan tadi, apakah sudah masuk semuanya. Penilaian 1 sudah, penilaian 2, oh ini penilaian 2 ternyata belum. Nah, tadi makanya di sini dilihat nilai atau pengolahan nilainya. Untuk nilai keterampilannya itu di sini masih berwarna merah. Ya. Ini masih berwarna merah ini dan kosong. Nah, ini berarti belum terisi, maka kita ceknya langsung di input data nilai yang untuk nilai keterampilannya.
Nah, cek kelas 1. Nah, tadi penilaian harian 1 sudah. Nah, yang belum penilaian harian yang kedua. Nah, berarti ini harus diisi terlebih dahulu. Nah, ini masalah-masalah yang sering muncul ya. Sehingga tatkala nanti muncul seperti itu, kita langsung cek di nilainya. Nah, nilainya pasti ada yang belum diisi. Nah, sekarang kita cek, dilihat pengolahan nilainya tadi. Nah, sini yang tadinya merah, ini sudah terisi semuanya. Nah, berarti nilai yang ada di sana tadi sudah dimasukkan semuanya, sudah terisi semuanya. Kemudian lihat nilai akhir. Kita sekarang lihat nilai akhirnya untuk mapel PAI-nya. Nah, di sini nilai akhirnya sudah tertampil semuanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kirim nilai akhir. Nah, di sini ada menu kirim nilai akhir, pilih kelasnya. Itu, kemudian pilih mata pelajarannya. Kita cek lagi kalau sudah betul-betul sesuai ya nilainya, kemudian baru kita kirim nilai akhir. Klik kirim nilai akhir, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat nilai yang terkirim. Coba kita lihat nilai terkirim yang kelas 1. Nah, untuk mapel PAI. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terkirim ya. Kemudian hasil pengolahan nilainya. Kita lihat hasil pengolahan nilainya di kelas 1. Nah, kita cek di sini pada semester 1, yaitu kita sudah bisa melihat baik itu nilai pengetahuan maupun keterampilannya. Nah, berarti ini sudah selesai ya. Kemudian di login mapel PAI ini juga ada input nilai ekstrakurikuler ya. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk mapel PAI-nya. Kemudian kita lanjutkan yang login masuk mapel PJOK. Nah, sekarang kita keluar dulu, keluar aplikasi. Oke. Kemudian kita cari guru mapel PJOK. Nah, di sini Pak Hari Mutadlo, berarti user ID-nya kita kopikan ke Erapodnya sebagai username. Nah, kemudian passwordnya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pilih level usernya sebagai guru. Kemudian kita klik login. Oke. Nanti akan tertampil seperti ini ya. Nah, tertampil seperti ini. Oke ya, sama sebetulnya, masuk ke login guru kelas, kemudian guru PAI. Nah, sekarang kita masuk ke login guru PJOK. Nah, di sini kalau mau kita ubah passwordnya juga bisa, nanti diklik saja ubah password. Nah, kemudian diklik simpan. Sekarang yang pertama adalah data kompetensi dasarnya. Nah, di sini ada 3 kurikulum sama ya. Kita harus pilih mata pelajarannya dulu. Nah, di sini pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, kita pilih yang kurikulum nasional, ini sudah aktif. Ini tandanya. Kemudian yang Balitbang, nah, kita terlebih dahulu ya, karena di sini aktif. Maka ini dinonaktifkan terlebih dahulu. Diklik saja. Kemudian OK. Kemudian yang penyederhanaan mandiri, karena ini bukan mulok, nanti tidak tertampil di sini. Yang tertampil adalah kurikulum nasional dan penyederhanaan Balitbang. Nah, ini yang untuk penyederhanaan Balitbangnya sudah tidak aktif ya.
bisa kita lihat tidak aktif. Kemudian kurikulum nasionalnya sudah aktif. Nah, kemudian ini juga harus dipilih, ini juga kompetensi dasarnya sesuaikan dengan pemetaan KD di semester 1. Nah, karena ini menentukan untuk di rencana penilaiannya. Nah, langsung saja ya. Kemudian untuk ringkasan deskripsinya juga. Nah, nanti klik edit data kompetensi, misalnya yang harus kita ubah, misalnya ada yang merah-merah seperti ini, kita ubah. Kemudian awal kalimatnya usahakan huruf kecil ya, ini nanti silakan diedit ya. Diedit, ini menggunakan huruf kecil. Akhir kalimatnya tanpa tanda titik. Nah, ini usahakan nanti semuanya diubah. Nah, kalau sudah diubah semuanya, nah ini harus disimpan. Nah, kalau udah semuanya, nah nanti ada menu simpan, kemudian kita klik simpan begitu. Nah, oke, kita langsung ke rencana penilaiannya. Seperti biasa ini sama. Ini ada rencana nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, kemudian sikap sosial. Nah, pilih di kelas 1, pilih mata pelajarannya, PJOK, kemudian pilih jumlah penilaiannya. Untuk jumlah penilaiannya berarti ini disesuaikan dengan gurunya ya. Mau jumlah penilaiannya ada berapa ya. Nah, biasanya kalau yang kurikulum 13 atau kurikulum 2013 itu setiap tema itu ada 4 subtema. Nah, berarti dari setiap subtema itu ada 1 penilaian harian. Sehingga seharusnya dalam 1 tema itu ada 4 penilaian harian gitu ya. Nah, yaitu nanti bagaimana guru menyikapinya ya. Nah, nanti ini untuk contoh, misalnya di sini kita buat 3. Ini nanti akan muncul penilaian harian 1, 2 dan 3. Jadi nanti ada 5 termasuk PTS dan PAS. Nah, kemudian kita rencanakan saja. Ini untuk tulis misalnya, ini untuk tulis, ini untuk penugasan. Kemudian ini juga kita pilih ya. Oke. Kemudian pasnya kita centang-centang. Oke. Kemudian kita klik simpan. Ya, oke. Ini untuk rencana penilaian pengetahuannya sudah kita rencanakan tadi. Sekarang untuk nilai, nah nanti diisi ke kelas yang lain. Nah, sekarang untuk rencana nilai keterampilan, kita contohkan kelas 1 dulu. Kemudian pilih mata pelajarannya PJOK, jumlah penilaiannya misalnya di sini 3. Nah, seperti biasa ya. Ini kita centang, mau praktek atau proyek begitu ya. Nah, misalnya praktek, atau misalnya satunya lagi adalah proyek misalnya. Nah, ini juga dicentang begitu. Nah, kemudian kalau sudah diklik simpan. Oke, kita klik oke. Nah, untuk sikap spiritualnya kita klik. Nah, karena ini guru PJOK juga nanti harus mencantumkan rencana sikap spiritual dan sikap sosialnya. Oke, Pak. Contohkan dulu. Saya contohkan dulu. Ini PJOK-nya. Nah, ini dicentang. Kemudian diklik simpan, kemudian klik OK. Klik OK lagi. Kemudian untuk sikap sosialnya kita pilih kelasnya, kelas 1, kemudian mata pelajarannya PJOK, kemudian masih sama, ini harus dicentang karena ini guru PJOK, harus ada
nilai sikap spiritual maupun sikap sosialnya. Kemudian klik simpan, kemudian kita klik OK, kemudian klik OK lagi. Selesai untuk rencana penilaiannya. Nah, nanti berlanjut ke input data dan nilai. Nah, input nilai pengetahuannya. Nah, kita pilih kelas 1, kemudian PJOK. Nah, kemudian pilih penilaiannya. Kemudian di sini ada 5 penilaian. Nah, ini harus terisi semuanya. Nah, kita isi secara manual dulu. Nah, oke. Oke, sudah terisi yang penilaian harian 1, kemudian kita klik simpan. Masih kelas 1. Nanti kita isi yang penilaian harian yang kedua. Ini juga harus diisi. Oke, sudah, kita klik simpan. Itu penilaian harian kedua. Kemudian kita lanjutkan yang penilaian harian ketiga, dipilih lagi. Nah, ini kita klik, kemudian kita ketikkan nilainya. Oke, sudah selesai. Kemudian jangan lupa disimpan. Kemudian kita klik OK. Kita lanjutkan ke masih di kelas 1 untuk penilaian PTS-nya terlebih dahulu. Nah, ini juga harus diisi semuanya ini. Oke, sudah. Pastikan sudah terisi semuanya. Kemudian kita klik simpan. Klik OK. Kemudian selanjutnya yang nilai pas, ini masih di kelas 1 ya. Pasnya belum diisi. Kemudian kita masukkan nilainya. Terisi semuanya nilainya. Kemudian jangan lupa kita simpan lagi. Nah, untuk input nilai pengetahuannya sudah berhasil. Ya, saya contohkan nomor kelas 1 dulu. Kemudian input nilai keterampilannya di kelas 1. Nah, di sini ada 3 penilaian. Nah, ini juga harus terisi semuanya. Nah, kita isi. Oke, jika sudah, klik simpan. Itu untuk input nilai keterampilannya yang pertama. Kemudian kita buka lagi. Kita klik yang kedua. Nah, ini. Oke. Kemudian kita klik simpan lagi, klik OK. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian harian yang ketiga untuk keterampilannya. Nah, ini juga harus diisi. Oke, kemudian klik simpan. Nah, input nilai keterampilan sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke input nilai sikap spiritual. Nah, di kelas 1, kemudian PJOK. Nah, di sini sudah terdefault baik semuanya. Nah, kalau mau diubah seperti biasa, klik tanda panah ke bawah. Ini ada pilihannya. Sangat baik, baik, cukup, kemudian kurang. Nah, jika sudah, kita jangan lupa klik simpan. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian beralih ke input nilai sikap sosial. Nah, ini juga ketika klik ini, kemudian pilih mapel PJOK. Di sini juga sudah terdefault baik ya. Kalau sudah, kita klik simpan begitu, kemudian kita klik OK. Nah, itu kalau secara manual mengisi ya nilai dari pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap spiritual, ada sosial tadi ya. Nah, untuk nilai pengetahuan dan keterampilannya, kemudian spiritual maupun sikap sosialnya juga bisa dilakukan dengan cara import nilai siswanya. Nah, di sini jadi nanti ada formatnya dari nilai pengetahuan, keterampilan, sikap maupun sikap spiritual maupun sikap sosial. Jadi di sini harus di-download semuanya. Kemudian ada
udah ada namanya, kemudian tinggal mengisi nilai-nilainya. Nah, kalau sudah diisi nilai-nilainya, kemudian nanti diimport nilai siswa. Nah, ini harus di-download ini semuanya. Nah, nanti formatnya diisi nilai-nilai siswa. Kemudian import nilai siswa, berarti nanti diklik yang import nilai siswa di sini, kemudian pilih import nilai pengetahuan. Nah, berarti nanti yang di uploadkan itu adalah yang nilai pengetahuan. Nah, ditelusuri nanti yang untuk PJOK nyarinya di mana. Kalau sudah di open ya, nanti akan masuk sini ya, kemudian di upload. Itu cara import nilai siswa. Kemudian yang selanjutnya proses deskripsi siswa. Nah, di sini ternyata juga ada proses deskripsi siswa, yaitu untuk mapel PJOK juga. Nah, kita lihat. Nah, kalau sudah muncul berarti ini sudah ternilai semuanya. Ya, nilainya sudah masuk semuanya. Nah, nanti diberi tanda titik ya. Nah, diberi tanda titik sampai ke bawah. Kalau sudah selesai, akhir kalimatnya maksudnya ya, diberi tanda titik. Nah, kalau sudah selesai baru nanti disimpan. Kemudian kita klik OK. Kemudian lihat pengolahan nilainya. Nah, untuk nilai pengetahuannya apakah sudah muncul di kelas 1? Kita pilih lagi PJOK. Nah, ini ternyata sudah muncul semuanya. Nah, oke. Kemudian nilai keterampilan itu juga bisa di-download. Kemudian untuk nilai keterampilannya kelas 1 PJOK. Nah, ini sudah muncul semuanya. Nah, ini juga bisa di-download pengolahan nilai keterampilannya per KD maupun nilai rapotnya sudah ada. Kemudian lihat nilai akhir. Nah, dilihat nilai akhir ini juga ada kirim nilai akhir. Nah, PJOK. Nah, kita bisa lihat di sini, lihat nilai akhir sudah semuanya. Ya, kemudian yang bawahnya adalah kirim nilai akhir. Nah, kirim nilai akhirnya. Ini yang kelas 1 dulu. PJOK. Nah, ini pastikan baik-baik semuanya sudah terisi semuanya. Ya, kemudian kirim nilai akhir. Kemudian kita klik OK. Setelah kirim nilai akhir, di situ ada menu lagi, yaitu lihat nilai terkirim. Nah, apakah sudah terkirim? Kita lihat di kelas 1. Nah, di sini ternyata sudah terkirim semuanya. Jadi cek, kemudian lihat hasil pengolahan nilainya. Nah, kita cek lagi di hasil pengolahan nilai kelas 1 ya, untuk PJOK. Nah, di sini semuanya sudah tampil semuanya. Nah, sehingga ini sudah berhasil. Nah, itu tadi tutorial login aplikasi Rapot SD versi 1.1, yaitu untuk login guru mapel PAI dan guru mapel PJOK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.